Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 4 ayat 30 sampai dengan 32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Lena dikaruniai Tuhan 2 orang anak laki-laki. Setiap malam ia selalu mengajar anak-anaknya tentang doa dan firman Tuhan. Suatu malam ia meminta Axel anak bungsunya berdoa untuk seluruh anggota keluarga. Suasana terasa hening selama beberapa menit. Kemudian Lena membuka mata dan bertanya, "Axel, mengapa tidak berdoa?" Dengan wajah yang murung, Axel menjawab, "Ma, aku tidak bisa mendoakan Kak Onel karena tadi siang ia memukul lenganku dan sampai sekarang masih terasa sakit." Lena kemudian berkata, "Axel, bukankah firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus mengampuni dan mendoakan musuh kita?" Axel menjawab, "Tapi Ma, Kak Onel kan bukan musuhku. Aku tidak menganggap Kak Onel sebagai musuh. Aku hanya mau dia meminta maaf atas perbuatannya." Malam itu akhirnya Lena menutup seluruh hari dengan doa keluarga. Setelah selesai, semuanya segera tidur. Pukul 3 dini hari terdengar suara guntur yang disusur oleh suara gaduh dari kamar kedua anaknya itu. Lena terbangun dan segera memeriksa kamar anak-anaknya. Ternyata mereka tidak ada di tempat tidur. Lena memanggil nama mereka satu persatu, kemudian dari balik lemari terdengar suara Onel. "Kami bersembunyi di sini, Ma. Kami takut pada amarah Tuhan, karena tadi kami belum saling mengampuni, tetapi sekarang kami sudah saling mengampuni." Setelah mendengar suara guntur, kedua anak itu bersembunyi dan mengadakan perdamaian. Menurut mereka, suara guntur itu adalah bentuk kemarahan Tuhan, karena mereka belum saling mengampuni. Ternyata guru Bina Iman pernah mengajarkan bahwa suara guntur adalah suara Tuhan. Mazmur 18 ayat 14. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak faktor yang menjadi penyebab perselisihan dalam keluarga. Misalnya pembagian tugas antara kakak dan adik di rumah, perbedaan pendapat, penentuan siapa yang akan mengurus orang tua, pembagian harta warisan, dan lain-lain. Meskipun ada begitu banyak persoalan yang terjadi dalam keluarga, tetapi pemberesan dan pengampunan adalah hal yang mutlak untuk dilaksanakan oleh keluarga Kristiani. Firman Tuhan berkata, "Buanglah kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah dari hidup kita, dan milikilah sikap yang mengampuni, ramah kepada sesama, dan hati yang penuh kasih mesra." Tidak menjadi soal siapa yang benar atau salah, siapa yang menyakiti atau yang disakiti. Yang terpenting ialah jika perselisihan pernah terjadi, maka kita harus segera mengadakan pemberesan. Buanglah rasa malu, gengsi, dan kekerasan hati. Hampirilah saudara kita tersebut dan mintalah supaya ia mau berdamai. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita hidup rukun, maka berkat Tuhan pasti melimpah atas keluarga kita. Sebaliknya, jika kita mengeraskan hati dan tidak mau mengampuni, maka berkat Tuhan pasti terhambat. Ingatlah, salah satu bentuk keteladanan pengikut Yesus adalah sikap yang terlebih dahulu mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ampuni aku yang selama ini tidak menjadi berkat bagi keluargaku, karena aku menahan pengampunan terhadap saudaraku,
yang menyakitiku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.